Beberapa waktu yang lalu Pichel tuh sempet tuh nge-review sebuah TWS atau kepanjangan dari True Wireless Stereo Earbuds dari brand yang memang nggak kaleng-kaleng. Nah, kali ini Pichel geser dikit nih, di mana Pichel akan nge-review sebuah TWS dari brand yang mungkin teman-teman belum pernah dengar. Tapi, apakah dengan device dengan nama yang kurang populer begini bisa mengambil hati kita para kaum mendang-mending yang nyari TWS tapi di sisi lain nggak mau keluar uang banyak buat sebuah headset? Nah, kita nggak akan pernah tahu sampai kita akan bahas tuntas produk yang kali ini. Jadi, seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi di awal, ya bahwa kita akan bahas sebuah TWS earbuds dari brand yang mungkin teman-teman belum pernah dengar tuh sama sekali, yaitu Avantgarde TWS Alpha 7. Apa tuh Avantgarde? Pichel pun juga nggak tahu. Dan seperti biasa dalam review kali ini nanti kita akan bahas mulai dari packaging luar, isi paket penjualan, penampakan produk, hingga bagaimana performa dari TWS earbuds ini. Kita akan cari tahu apakah bakal layak beli atau malahan skip aja. Jadi mari kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Secara packaging, TWS ini sendiri dibilang simple dan juga minimalis. Nggak ada tuh desain ataupun tampilan yang mencolok dan juga aneh-aneh di sini. Kotak kemasannya juga terbuat dari bahan karton yang tergolong tebal dan juga kaku dengan menggunakan theme color berwarna putih dengan matte finish. Mulai dari sisi depan kotak nanti terlihat gambar TWS-nya ini di bagian bawah. Sementara itu di sisi atas nanti terdapat tulisan Avantgarde yang tercetak besar dan juga tebal, diikuti dengan tulisan True Wireless Stereo Earbuds yang berukuran lebih kecil dan juga lebih tipis. Lanjut ke sisi sebelah kanan nanti hanya terdapat huruf A yang tercetak tepat di tengah-tengah bidang. Ini mungkin maksudnya sebagai kayak logo dari Avantgarde kali ya. Hal yang sama juga bisa kita temukan nanti di sisi kiri dari kotak kemasannya. Jadi cuma ada huruf A aja di sisi sebelah sini. Sementara untuk sisi atas dan juga bawahnya ini kosong aja gitu. Nggak ada info apapun di bagian sisi atas ataupun bawahnya. Dan terakhir di sisi belakang, setengah bagian atasnya ini kosong, sementara setengah bagian bawah berisi tabel informasi di sisi kiri bawah dan juga barcode kode produk di sisi kanan bawah. Sementara kalau kita fokus dalam kotak kemasannya, nanti terdapat tuh sebuah charging case yang sudah terisi dengan earbuds-nya, dengan sebuah kotak kardus bertulisan aksesori. Di dalam kotak inilah nanti terdapat sebuah kabel USB Type-A kepada Type-C sepanjang 30 cm sebagai kabel charging, plus juga sebuah kertas yang berisi petunjuk singkat penggunaan dan spesifikasi dari TWS yang sudah kita lihat pada permukaan kardusnya. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Secara desain, terutama nih untuk urusan warna, Avantgarde TWS Alpha 7 ini tuh hadir dalam 3 warna secara promo penjualannya, yaitu yang pertama abu-abu gelap, kedua putih, dan juga yang ketiga adalah warna hijau. Dan untuk unit yang Pichel review kali ini tuh adalah yang warna putihnya. Dan sama seperti yang sudah Pichel sebutkan di awal, bahwa earbuds ini tuh pada saat Pichel terima, sudah berada di dalam charging case-nya. Jadi kita nanti akan bahas secara terpisah baik charging case dan juga earbuds-nya. Pertama untuk charging case-nya, di mana ini terbuat dari bahan plastik yang cukup tipis secara material, tapi kalau secara build quality-nya Pichel bisa bilang kalau case-nya ini nggak terlalu firm gitu ya, kayak kokoh gitu, nggak kurang lah gitu. Bagian tengahnya masih terasa flex banget, dan pastinya case-nya ini tuh nggak akan terlalu protektif kalau misalnya jatuh dari saku kita, karena lid cover earbuds-nya itu kesannya loose banget, walaupun memang magnetnya masih kerasa cukup kuat. Karena pernah kejadian, pas Pichel ngeluarin uang dari kantong, kebetulan TWS ini juga ada di kantong yang sama, ini tuh langsung aja nyelonong gitu keluar ke kantong, terus jatuh dan earbuds-nya langsung berhamburan kemana-mana dari case-nya. Jadi pastiin kalau misalnya teman-teman sudah punya TWS ini, jangan taruh case-nya di kantong celana barengan uang ataupun kunci-kunci segala macam. Takutnya kejadian kayak tadi. Atau bisa jadi malahan remuk ya, didudukin sama teman-teman sekalian. Lanjut ngomongin desain casing-nya, bentuk case-nya ini sendiri lumayan unik kalau misalnya Pichel bilang. Karena kalau kita lihat dari sisi atas ataupun bawah, ini kelihatan kayak kotak dengan sudut-sudut yang dibuat agak curve begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi kiri ataupun kanan, bentuknya ini kayak nggak simetris. Mirip-mirip kayak pesawat alien gitu loh. Sementara untuk dimensinya sendiri, ini tuh berada di 5,1 dikali 4,8 cm, dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan bobot total dengan earbuds-nya sekitar 33 gram. Base color yang digunakan ini sama juga dengan kotak kemasannya, yaitu warna putih.
Dan dikombinasi juga dengan warna hitam pada bagian depannya, menjadikan kayak ada kombinasi yang cukup kontras lah. Dan pada sisi depannya yang berlatar hitam, nanti terdapat juga sebuah layar LCD kecil yang akan menampilkan persentase dari baterai internalnya saat lid covernya ini kita buka, dan juga menampilkan animasi charging untuk earbuds-nya saat lidnya ini kita tutup. Sementara di sisi belakang dari charging case-nya terdapat sebuah port USB Type-C sebagai jalur pengisian daya untuk charging case-nya ini. Kemudian kalau kita buka lid covernya, di bagian dalam nanti terdapat 2 buah kompartemen untuk meletakkan akan earbuds-nya, lengkap dengan pad konektor untuk masing-masing earbuds-nya. Di dalam sini juga nanti sudah ada lah kayak magnet-magnet gitu yang bisa menahan earbuds-nya tetap di posisinya. Tapi pas Pichel goncang-goncang begitu, case-nya ini tuh langsung kayak ngerontok gitu tuh. Kayak nggak lepas memang dari kompartemennya, tapi kayak dibanting-banting gitu. Jadi nggak terlalu bisa firm menahan akan earbuds-nya. Selanjutnya, setelah kita ngomongin charging case-nya, kita ngomongin earbuds-nya. Di mana masih menggunakan color theme dan juga jenis coating yang sama dengan case-nya. Dan juga secara desain, earbuds-nya ini tuh bukan tipe yang IEM atau in-ear monitor, tapi mengambil bentuk earbuds dari brand buah yang kegigit gitu, kayak mirip-mirip AirPods gitu loh. Tapi pas Pichel pakai, feeling-nya tuh kayak kecilan gitu di telinga Pichel. Jadi kayak suka-suka copot sekali-sekali. Jadi kalau Pichel tuh harus Pichel agak tekan ke dalam, baru dia agak pas. Dan sayangnya juga nggak disediakan spare ear tips kayak TWS-TWS model yang in-ear monitor gitu. Saran Pichel sih kalau teman-teman mau beli TWS kayak gini, ya beli juga lah silicone cap buat earbuds-nya. Walaupun memang agak susah ya, tapi minimal buat kayak semacam ganjelan gitulah di telinga kita. Kalau teman-teman bingung, silicone cap kayak buat earbuds begini tuh banyak juga kok dijual di online shop gitu. Jadi boleh dicek lah gitu. Dan bobot total dari sepasang earbuds ini sendiri pada waktu Pichel cek adalah sebesar 7 gram. Jadi kalau dipakai tuh nggak akan berasa berat di kepala ataupun di telinga kita secara spesifik. Lanjut untuk tampilannya, pada sisi luar earbuds-nya ini berwarna putih yang dilengkapi dengan kayak aksen-aksen guratan begitu. Dan juga nggak lupa dilengkapi dengan lubang mikrofon di sisi bagian bawah, plus dengan lampu LED yang akan berkedip-kedip merah jika dalam kondisi charging, atau warna biru jika dalam posisi tidak terpairing. Kemudian untuk charging konektornya, ini sendiri tuh ada di sisi bagian dalam, yang menggunakan base color hingga ke bagian kepala earbuds-nya. Kalau dari segi penempatan konektornya sih, Pichel bisa bilang udah oke lah ya, karena konektornya ini jadi lebih terlindungi. Dan bagusnya juga, LED indikatornya ini akan mati saat kita sedang gunakan. Jadi, nggak norak lah gitu kalau misalnya lampunya tetap kedap-kedip gitu pada saat kita pakai gitu kan. Padahal dengar lagunya lagu-lagu cinta yang putus cinta gitu, tapi di sini kedap-kedip kayak berasa ngedugem, buset. Itu TWS murah meriah tuh yang kayak gitu tuh. Setelah kita udah bahas akan desainnya, sekarang kita akan fokus kepada sound dan juga quality-nya menurut Pichel. Tapi sebelumnya Pichel mau minta maaf karena keterbatasan data dari device ini, maka Pichel nggak bisa menyuguhkan detail data seperti yang udah-udah. Dan untuk sound quality TWS ini sendiri memang adalah murni dari pengalaman Pichel pakai selama beberapa hari ini. Pada awalnya sih Pichel agak risih ya menggunakan TWS ini, karena seperti yang sudah Pichel sampaikan di awal, bahwa ini tuh earpods-nya tuh agak longgar gitu di telinga Pichel. Tapi setelah beberapa hari mungkin telinga Pichel mulai terbiasa, nggak mungkin juga ngejas gitu ya. Jadinya memang earbuds-nya ini tuh kayak nyaman-nyaman aja kita pakai. Sementara untuk kualitas suara yang dihasilkan, overall sih ya B aja lah. Nggak kerasa berlebihan ataupun mendem gitu. Bass dan treble-nya cukup terasa dan ya cukup balance lah. Jadinya TWS ini memang enak digunakan untuk mendengarkan hampir semua jenis lagu. Karena suara vokalnya enak masih didengar di telinga, bahkan di genre musik yang hingar-bingar kayak nge-rock ataupun yang kayak nge-jazz yang penuh akustik begitu. Tapi itu semua akan terjadi jika earbuds-nya pas kita nempel di telinga teman-teman sekalian. Karena kalau kita geser sedikit aja, maka isolasi suaranya tuh langsung jebol dan suara yang kita dengar tuh langsung mendadak kayak radio zaman dulu. Dan Pichel juga ngetes lagu-lagu ini tuh di volume laptop di 100%, karena kalau di bawah 50% sudah kerasa kayak kurang kedengeran aja. Lebih lanjut, kalau misalnya kita bicara soal spesifikasi pada packaging dan juga kertas manualnya, ini sebenarnya disebutkan kalau TWS ini sudah menggunakan akan koneksi dari Bluetooth 5.0 yang sudah menggunakan akan low power Bluetooth. Nggak lupa juga ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya EDR atau Enhanced Data Rate yang memiliki frekuensi 2,4 GHz dengan jangkauan sinyal sekitar radio 10 hingga 15 meter. Terus kalau misalnya teman-teman nanya soal latensinya gimana, sekali lagi berdasarkan pengetesan Pichel, delay-nya itu benar-benar memang masih terasa lah. Tapi Pichel bisa bilang cukup minim. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran, nah berikut ini deh. Pichel coba tampilin hasil pengetesan yang sudah Pichel lakukan
baik untuk tes delay, tes suara, dan juga untuk tes mikrofon menggunakan Avantgarde TWS Alpha 7 ini. Check this out. Ini dia merupakan contoh hasil suara dari mikrofon Avantgarde TWS Alpha 7. Nah, teman-teman, kedengaran nggak suaranya? Ini kan teman-teman bisa lihat sendiri ada di kuping jaluk saya kanan kiri ini. Ah, ini agak longgar sih kalau kita gini-gini tuh dia udah mulai agak copot. Kita harus atur lagi gini. Jadi ini kayaknya agak kurang kecil gitu. Jadi kayak agak suka loss gitu kan. Gimana hasil suaranya? Apakah kedengaran dengan baik? Ini teman-teman bisa lihat ya di sini ada kelihatan tuh di aplikasi Audacity-nya ya. Grafik-grafiknya pada ada. Nah, terus di sini juga volumeternya dia bergerak. Tandanya sih harusnya biasanya suaranya masuk ya. Tapi nanti kita coba cek sendiri. Seperti apa suaranya. Kencang enggak, pelan enggak. Tapi ini jelas lubang mikrofonnya ada di luar sini nih. Di sini nih. Nih, di sini juga harusnya. Jadi harusnya sih ketangkap ya. Oke. Itu aja guys. Thank you. Lebih lanjut untuk fiturnya sendiri, sekali lagi Pichel nggak bisa bilang kasih banyak informasi lah. Karena memang TWS ini tuh miskin banget sama informasi soal speknya. Kayak nggak mau dijual gitu promonya gitu. Yang bisa Pichel sampaikan palingan lagi-lagi hanya datang dari kotak kemasannya. Yaitu kalau TWS ini sudah support dengan fitur A2DP, HFP, HSP, dan juga AVRCP. Intinya sih, semua fitur ini sebenarnya wajib dimiliki oleh perangkat headphone, earphone, ataupun bahkan TWS yang menggunakan jalur nirkabel ataupun wireless. Tujuannya memang agar bisa digunakan sebagai alat komunikasi ataupun mengantar data audio dan juga sudah memiliki on-ear control sebagai navigasinya. Pichel sudah tes beberapa kali sih untuk kontrol navigasinya, dan memang feel-nya memang nggak sebagus dari TWS branded yang Pichel pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Sebagai contoh, kalau misalnya kita tap sekali earbud kanan ataupun kiri, ini nanti untuk menggunakan play ataupun pause media, ataupun apapun lah yang sedang kita putar. Entah itu lagu, film, YouTube, Spotify, ataupun beberapa media lainnya. Terus kalau misalnya kita tap tahan gitu ya earbuds-nya, mau yang kanan ataupun yang kiri, ini sama aja. Maka dia nanti akan mengaktifkan kayak fitur Google Assistant TWS yang sudah terhubung kepada gadget Android, Cortana kalau misalnya kita di Windows, ataupun Siri jika terhubung ke macOS, ataupun kepada iPhone. Tapi sama dengan TWS yang kemarin bisa bahas, fitur ini nggak akan berfungsi untuk sambungan suara via third-party application, seperti contohnya WhatsApp. Karena pas Pichel tes nelpon via WA, maka on-ear control-nya itu nggak berfungsi semua. Jadi tetap harus angkat dan matikan sambungan telepon via aplikasi WhatsApp-nya langsung. Sementara untuk fitur-fitur kayak misalnya ketahanan dari cipratan air ataupun keringat gitu ya, Pichel nggak menemukan sama sekali informasi soal sertifikasi yang digunakan pada TWS ini. Jadi saran Pichel, jangan gunakan TWS ini pada saat hujan-hujanan ataupun misalnya teman-teman lagi lari gitu ya. Pertama, ngeri aja korslet ya, karena TWS-nya kan nggak tahu sertifikasinya apa gitu ya. Dan yang kedua memang juga nggak pas di kuping, jadi pas lari gitu ataupun pas jalan, takutnya lagi jalan tiba-tiba jatuh gitu. Lebih lanjut untuk kemampuan dayanya ataupun baterainya, seperti kebanyakan TWS yang lain, maka Avantgarde TWS Alpha 7 ini juga memiliki dua jenis baterai yang memang diletakkan pada earbuds-nya dan juga pada charging case-nya. Dan untuk kesekian kalinya, Pichel nggak nemuin informasi apa-apa terkait dengan kapasitas dari baterai-baterai masing-masingnya, baik-baik yang di earbuds ataupun yang ada di charging case-nya. Tapi sepengalaman Pichel, earbuds ini sendiri tuh sanggup bertahan selama sekitar 3 jam untuk pemakaian non-stop dari 100 hingga sekitar 2% baterainya. Dan nanti durasi pengisian baterainya juga tergolong cepat, yaitu sekitar 1 hingga 1,5 jam hingga terisi penuh dari 2% yang tadi. Nanti notifikasinya bisa kita lihat di animasi pada LED charging case-nya. Jadi teman-teman udah bisa lebih nyaman lah, tahu nggak usah ngeraba-raba baterainya berapa persen. Nanti lebih lanjut untuk durasi pengisian dari charging case-nya juga ini tergolong cepat, yaitu sekitar 2 jam aja mulai dari kosong hingga penuh. Tapi saran Pichel dengan minimnya informasi spesifikasi TWS dari begini, Pichel nggak nyarankan lah untuk melakukan pengisian daya dengan kepala charger yang kayak fast charging begitu. Takutnya nggak support ataupun lebih tinggi gitu ya, dan kita paksain malahan jebol gitu baterai charging case-nya kan nggak lucu gitu. Minim amat informasinya. Overall, menurut pribadi Pichel, Avantgarde TWS Alpha 7 ini bisa menjadi salah satu option perangkat wireless yang bisa teman-teman miliki kalau teman-teman mungkin sama sekali belum pernah menggunakan True Wireless Stereo Earphone ataupun TWS. Atau bisa jadi mungkin teman-teman buat gantiin TWS yang mungkin dulunya udah rusak tapi nggak mau keluarin uang banyak.
Dan lebih lanjut, memang brand Avantgarde ini sendiri adalah brand lokal yang berada di bawah naungan dari PT Global Sukses Digital yang juga memproduksi beragam audio video untuk berbagai keperluan. Dan memang ini juga di bawah dari marketplace DOS Camera and Gadget. Jadi terserah teman-teman sekalian, apakah memang akan menjadi kayak ilfeel ataupun mungkin akan lebih milih TWS branded dibandingkan dengan brand-brand yang lokal begini, plus juga dengan minim informasi. Ya, kembali lagi kepada teman-teman sekalian. Buat kita yang nggak mau repot sih, Pical lebih saranin cari aja TWS-TWS yang branded, karena udah lebih yakin. Kalau kayak begini mungkin buat teman-teman yang punya jiwa petualang kali. Secara harganya pun, Avantgarde TWS Alpha 7 ini dibanderol dengan harga 200 ribuan, yang teman-teman bisa dapatkan di DOS Official Online Store, ataupun mungkin di toko-toko online yang teman-teman bisa cari. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang saya cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pical yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tapi lucu sih sebenarnya. Kalau misalnya dia bisa jatuh-jatuh gitu, bisa ya mungkin kuping kita kegedean aja. Ya bisa jadi kuping kita kegedean aja. Ya bukan karena produknya kecilan, emang kuping aja kegedean.